Hari ini telah dilaksanakan pertemuan dengan Ambasador Jamison Greer dari United States of Trade Representative di kantor USTR di Washington DC. Pertemuan ini secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Bapak Presiden untuk segera mendorong percepatan penyelesaian dokumen Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pertemuan berjalan dengan baik. Isu-isu utama dan isu teknis dibicarakan dalam pertemuan kali ini. Saya dan Ambasador Greer mengapresiasi perkembangan perundingan yang telah menyepakati isu-isu krusial dalam teks perjanjian. Kata-kata yang dikedepankan adalah menjaga kepentingan bersama kedua belah pihak, dan kita sampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Demikian pula Amerika Serikat menyampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan utama dari Amerika Serikat. Seluruh isu substansi yang telah diatur di dalam dokumen ART sudah dapat disepakati kedua belah pihak, baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan disesuaikan bahasanya dalam legal drafting dan proses teknis selanjutnya. Tadi juga telah disepakati terkait dengan framework timetable dari substansi perjanjian ART, di mana pada minggu kedua bulan Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan kembali pertemuan teknis untuk legal scrubbing, serta clean up dokumen yang ditargetkan selesai dalam 1 minggu. Tentatif waktunya antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19. Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Perjanjian ini adalah perjanjian yang melanjutkan pada tanggal 22 Juli yang lalu kesepakatan antara kedua pemimpin, di mana tarif Indonesia diturunkan dari 32 menjadi 19%. Dan Indonesia juga mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain. Dan tentu ini menjadi kabar yang baik, terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut, terutama padat karya, mempekerjakan 5 juta pekerja, dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia. Kemudian pada joint statement yang lalu, Indonesia memberikan komitmen untuk membuka akses pasar bagi Amerika Serikat, mengatasi isu-isu hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama antar kedua negara, dan kita terus mendorong komitmen Indonesia ini melalui deregulasi yang terus dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya kita telah membentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus digunakan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami oleh dunia usaha di Indonesia. Kita harap bahwa proses teknis selanjutnya dapat selesai sesuai target waktu, sehingga pada akhir Januari 2026 bisa dilakukan penandatanganan dokumen ART oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Trump. Dengan demikian, manfaat dari perjanjian ini membuka akses pasar dua negara, dapat segera mendorong perekonomian di Indonesia. Selanjutnya kami silakan Pak Duta Besar untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Jakarta, selamat malam untuk Washington DC. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwasanya KBRI Washington mendapatkan kesempatan untuk memfasilitasi kegiatan pembahasan ATR atau Agreement on Trade Reciprocal, dan tim teknis sudah mulai bekerja sejak 1 minggu yang lalu, dan tentunya setelah hari ini kami dari KBRI Washington menunggu instruksi dari Jakarta untuk persiapan,
kunjungan Bapak Presiden ke Washington DC dalam rangka acara penandatanganan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan Reciprocal Trade Agreement ini. Saya kira demikian tambahan dari kami, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC siap untuk mempersiapkan rencana akhir Januari tersebut. Terima kasih, Bapak Menko. Terima kasih, Pak Duta Besar. Pak Haryo, silakan. Ya, Pak Menko, Pak Dubes, terima kasih atas keterangan yang sudah disampaikan. Jadi kami bisa mencatat bahwa memang telah terjadi pertemuan dengan pihak USTR, kemudian pertemuan berjalan dengan sangat baik. Semua isu-isu utama dan isu teknis sudah dibicarakan dalam pertemuan ini dan terjadi keseimbangan antara kedua belah pihak. Kemudian ini menjadi kabar baik bagi kita semua dan kemudian dari Kedutaan Besar menunggu kehadiran Bapak Presiden untuk menandatangani secara resmi di tahun depan di awal Januari. Saya kira demikian Pak Menko. Mohon izin ada beberapa pertanyaan dari media yang sudah hadir. Kami akan bagi menjadi 2 termin. Mohon izin Pak Menko, Pak Dubes. Yang pertama dari Grace dari Bloomberg ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah ada target waktu penandatangan Agreement on Reciprocal Trade yang telah disepakati bersama? Apakah ada tenggat waktu dari pihak United States-nya? Kemudian yang kedua, apakah ada konsesi baru baik dari pihak Indonesia maupun AS yang disepakati di luar framework yang disepakati di bulan Juli lalu? Dan kemudian yang ketiga adalah apakah dalam kesepakatan terkini ada klausa dari United States yang membatasi ruang kebijakan Indonesia atau ada kerjasama strategis yang terjadi? Demikian Pak Menko, mohon izin. Ya, tadi dari Grace ya dari Bloomberg, pertama mengenai waktu, disepakati waktu secara bersama untuk membahas lanjutan dan ditargetkan direncanakan selesai di akhir bulan Januari 2026. Nah tentu target penyelesaian ini dikaitkan dengan agenda pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, sehingga ini menjadi sebuah milestone tersendiri. Terkait dengan apa yang dibahas, itu seluruhnya sesuai dengan pembahasan di dalam persetujuan per tanggal 22 Juli yang lalu. Dan tentunya yang utama tentu memberikan keseimbangan bagi akses pasar untuk produk-produk di Amerika pada hal yang sama juga terkait dengan akses pasar bagi Indonesia ke Amerika. Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Dan selanjutnya tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, dan tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Demikian Pak Haryo. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Menko atas penjelasan yang disampaikan. Izin ada 2 penanya lagi jika diperkenankan. Yang pertama dari Gayatri Yutes, ini menyampaikan terkait dengan tenggat waktu Pak Menko, apa yang terjadi jika target tersebut tidak tercapai? Apakah ada kemungkinan Amerika akan menaikkan tarifnya kembali? Kemudian yang kedua dari Maulana Investor Trust, dinamika apa yang terjadi dalam pembahasan legal selama beberapa hari terakhir ini? Apakah ada tarik ulur mengenai besaran tarif antara kedua negara? Itu yang pertama dari Maulana. Kemudian dari Maulana yang kedua, selain kesepakatan dagang, apakah ada kesepakatan politik
kesepakatan politik lain dari kedua negara. Demikian Pak Menko. Ya, pertama tenggat waktu itu adalah waktu yang kita sepakati bersama terkait dengan konten ataupun materi itu dalam pembahasan sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 hari ini seluruhnya sudah dibahas dan seluruhnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada lagi faktor yang bisa menghambat penandatanganan daripada ART ini. Kemudian yang kedua, dinamika yang terjadi seperti biasa dalam pembahasan detail, ini ada masalah harmonisasi daripada bahasa. Jadi itu sesuatu hal yang wajar di dalam pembahasan untuk mencapai kesepakatan di ART. Kemudian selain kesepakatan dagang, kita tidak membahas kesepakatan lainnya karena ini murni agreement on reciprocal trade. Silakan Pak Aryo. Terima kasih Pak Menko. Dari kami itu saja yang dapat kami rangkum pertanyaan. Kemudian apakah ada penutup dari Pak Menko atau dari Pak Dubes? Kami persilahkan Pak. Pak Dubes silakan. Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian. Bapak-Ibu sekalian, tentunya sekarang kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia counting down, menghitung hari untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada akhir Januari tahun 2026 sambil menunggu instruksi dari Jakarta nantinya. Maka kami sudah mulai bersiap-siap, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan insya Allah kalau nanti kesepakatan setelah sepakati bisa langsung diimplementasikan. Karena memang tugas dari perwakilan kita di Amerika Serikat nantinya adalah mengimplementasikan perjanjian yang akan ditandatangani tersebut. Saya kira demikian Bapak Menko. Terima kasih Pak Duta Besar Pak Indro Yono Susilo. Kami juga mengucapkan terima kasih karena pertemuan di Amerika ini hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kerja dan dukungan dari Pak Dubes luar biasa sehingga tadi tercipta suasana rapat yang baik dan bersahabat dan sama-sama mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perjanjian ART ini. Tidak semua negara seaktif Indonesia untuk menyelesaikan perjanjian ART ini dan banyak negara yang masih belum menyelesaikan ART-nya. Demikian Pak Aryo dan kepada seluruh media cetak, media elektronik kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko, Pak Dubes atas penjelasan yang sudah disampaikan. Kami laporkan di sini ada media yang hadir sebanyak 328 peserta. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media juga dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan preskon ini. Demikian, salam hormat kami Pak Menko, Pak Dubes dari Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.